Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Irsyad Ma'ruf. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai akhlak yang muncul dalam ibadah puasa, zakat, dan haji. Yang pertama, akhlak yang muncul dari ibadah puasa. Puasa bagi tasawuf itu merupakan suatu amalan yang paling kuat dalam menundukkan hawa nafsu. Puasa merupakan amalan yang tepat untuk melatih kesabaran umat Islam. Puasa merupakan setengah dari kesabaran, yang mana adalah setengah keimanan. Jadi, nilai puasa Ramadan adalah seperempat keimanan. Puasa memiliki keistimewaan di mana puasa adalah milik Allah dan hanya Allah yang akan mengganjar pahala puasa. Puasa juga pintu yang paling utama untuk menghilangkan hijab serta dari hati manusia. Selama setan masih menyinggahi hati manusia, maka tak akan mungkin tersingkap keagungan Allah untuk manusia, dan juga tak akan mungkin manusia dapat sampai kepada Allah. Jadi puasa selain sebagai ibadah dan menaati perintah Allah, puasa berfaedah menyucikan diri dari pengaruh dan godaan setan serta nafsu, sekaligus menjadi pagar keamanan penjaga hati manusia. Puasa menurut tasawuf itu memiliki 3 tingkatan, yang mana 3 tingkatan ini berbeda-beda namun masih dalam satu rangkaian puasa. Tingkatan yang pertama itu yang paling bawah, yaitu puasa umum yang dilakukan oleh umat Islam pada umumnya, yaitu ada menahan lapar, haus, dan jima mulai dari terbit matahari hingga terbenamnya matahari, serta menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa yang telah diatur dalam syariat. Tingkatan yang lebih tinggi berikutnya yaitu tingkatan yang kedua, yaitu puasanya orang yang tidak hanya menahan diri dari lapar, haus, dan jima saja, namun menahan diri dari pandangan yang merendahkan, memandang yang dapat menghantarkan kepada Allah, serta menahan mulut untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Lalu tingkatan yang berikutnya atau yang paling tinggi, ya tingkatan tertinggi, yaitu puasanya para wali Allah yang berpuasa dari melupakan Tuhan atau lalai mengingatnya. Sepanjang para wali Allah senantiasa berusaha untuk mengingat selalu Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada beberapa akhlak yang muncul dari ibadah puasa. Di antaranya ada kesabaran, yaitu dengan cara menahan diri dari makan, minum, serta perilaku negatif sepanjang hari, itu mengajarkan kesabaran. Lalu yang berikutnya ada keikhlasan. Berpuasa dengan niat tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan keikhlasan dalam beribadah. Lalu yang berikutnya ada kepedulian sosial. Mengalami rasa lapar dan haus selama berpuasa dapat meningkatkan empati terhadap mereka yang kurang beruntung. Lalu yang berikutnya ada kontrol diri, mengendalikan hawa nafsu termasuk kemarahan dan mendorong atau dorongan negatif lainnya, membantu dalam membangun disiplin diri. Lalu yang berikutnya ada kejujuran. Tentu saja kita ketika berpuasa pasti merasakan bahwa kejujuran itu sangat indah dan mudah untuk dilakukan, karena berpuasa itu mendorong seseorang untuk jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Karena puasa adalah ibadah yang hanya diketahui oleh Allah sendiri, yaitu Allah SWT. Rasa syukur, menyadari nikmat makanan dan minuman setelah seharian berpuasa, itu meningkatkan rasa syukur terhadap nikmat Allah SWT. Kebersamaan, berbuka puasa bersama keluarga, komunitas, ataupun sanak saudara dan teman atau tetangga, mempererat tali silaturahim dan rasa kebersamaan. Lalu yang berikutnya yaitu akhlak yang muncul dari ibadah zakat. Secara etimologi, zakat itu adalah toharoh, berkembang, berkah, pujian, bertambah, dan kebaikan. Jadi zakat berkaitan dengan hal-hal tersebut. Zakat dilaksanakan secara muzaki, secara baik dan benar, maka ia akan mendapatkan keuntungan berupa berkah dan pembersihan pada diri maupun hartanya. Selain itu, muzaki juga akan mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah SWT
Sedangkan secara terminologis banyak definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Dari beberapa definisi yang diajukan oleh para ulama disimpulkan oleh Dr. Said Al-Qahtani. Upaya ibadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan hak yang wajib dan telah ditentukan oleh syarak harta tertentu pada waktu yang telah ditentukan untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat khusus. Diketahui bahwa perintah zakat diwajibkan pertama kali pada tahun kedua Hijrah ketika Nabi menerima ayat dari Al-Quran pada saat beliau berada di Mekah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW mulai menerapkan sistem zakat secara lembaga di Mekah. Zakat yang paling pertama diterapkan pada saat itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah di bulan suci Ramadan dan zakat mal diketahui diterapkan pada bulan berikutnya. Dan pada ayat surat Ar-Rum ayat 39 itu yang berbunyi, riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridhaan Allah, berarti mereka orang-orang yang melipat gandakannya pahala. Zakat selain mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah SWT juga menghasilkan dampak positif yang tumbuh dalam menguatkan hubungan di antara sesama manusia. Seperti menimbulkan sifat yang akan keharusan berbuat baik kepada dan kepedulian kepada sesama manusia. Maka diharapkan orang yang menunaikan zakat mempunyai dorongan yang tulus untuk membawa manfaat kepada kehidupan masyarakat secara umum dan luas. Kemudian ada nilai-nilai akhlak yang dapat diambil dari pelaksanaan zakat, yaitu yang pertama ada peningkatan kualitas ketaatan dan keimanan kepada Allah SWT. Karena seseorang ketika mengeluarkan zakat diawali dengan ketaatan dan keimanan, tentu konsekuensi keimanan itu sendiri adalah melakukan perintah dan menjauhi larangannya. Dengan mengeluarkan zakat, muzaki juga berarti menyempurnakan ketaatan keimanan karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Yang berikutnya ada pendekatan diri kepada Allah SWT. Yang orang yang menunaikan kewajiban zakat berarti melakukan pendekatan diri kepada Allah SWT. Sebaliknya, jika meninggalkan kewajiban atau menerjang larangan, berarti seseorang tersebut telah menjauhkan diri dari Allah SWT. Selain itu, harta merupakan hal yang dianggap paling berharga oleh seseorang manusia. Namun ia rela mengeluarkannya sebagian hanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Lalu yang berikutnya ada bersyukur atas nikmat Allah. Pada hakikatnya, melaksanakan ibadah merupakan perwujudan iman kepada Allah SWT. Bersyukur dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu menggunakan lisan dan anggota badan. Dengan membayar zakat berarti bersyukur atas nikmat jiwa dan raga yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. Yang berikutnya ada meyakini ridha Allah. Dengan adanya keyakinan bahwa menunaikan zakat berarti mendapatkan ridha Allah SWT, maka hati muzaki diharapkan tergerak untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan menerima keputusannya. Dengan menerima keputusannya, maka muzaki akan terhindar dari sifat-sifat yang menyimpang seperti iri, dengki, dan lainnya. Lalu yang berikutnya adalah pembersihan diri dari sifat pelit, kikir, dan cinta harta. Di dalam diri manusia terdapat sifat tamak dan rakus. Hal ini disebabkan oleh penyakit yang menyebabkan kekikiran. Dengan menunaikan zakat diharapkan sifat pelit, kikir, cinta harta itu terkikis, terlibas, dan hilang. Yang berikutnya adalah menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, karena pada hakikatnya zakat itu perintah Allah yang mana kepedulian sosial terbentuk atas pelaksanaan zakat tersebut. Yang berikutnya adalah berbuat adil, karena mengeluarkan zakat itu ada sifat keadilan pada diri seseorang sesuai dengan proporsinya dan tidak berlebihan. Yang berikutnya adalah ketenangan hidup, karena ketika manusia berbuat baik pasti ada ketenangan dalam jiwa yang terasa atas
kepedulian dan kehidupan sosial pada umumnya. Lalu yang berikutnya adalah etos kerja. Zakat itu diharapkan meningkatkan etos kerja kaum muslim, karena muslim yang baik tentunya menginginkan bertambahnya amal ibadah. Ketika muzaki punya tekad bahwa tahun berikutnya nominalnya harus meningkat, maka etos kerjanya pasti meningkat. Lalu kemudian untuk akhlak yang muncul dari ibadah haji. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam. Tidak hanya merupakan ritual fisik, tetapi juga spiritual. Dalam prosesnya, ibadah haji mengajarkan dalam memperkuat nilai akhlak yang luhur. Di antaranya ada kesabaran, keikhlasan, persamaan dan persaudaraan, ketakwaan dan disiplin, pengorbanan, kesadaran akan kematian, kerendahan hati, kebodohan sosial. Jadi diawali dari kesabaran terlebih dahulu. Ibadah haji tentunya ibadah yang luar biasa, karena tidak semua orang bisa melaksanakannya. Dimulai dari cuaca yang cukup ekstrim, yang sangat berbeda dibanding dengan yang ada di Indonesia. Tentunya di Mekah sana cuacanya ekstrim, jika panas, panas sekali, jika dingin, juga dingin sekali. Maka kesabaran ini membentuk fisik dan juga emosional serta spiritualnya. Berbagai cobaan, antrian panjang dan interaksi sesama jamaah, dan juga komunikasi yang berbeda-beda dari seluruh penjuru dunia, maka menjadikan individu itu tabah dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya tentang keikhlasan. Salah satu nilai utama dalam haji itu setiap tindakan yang dilakukan selama ibadah haji harus didasarkan pada niat yang tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan yang diuji dalam ritual seperti tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Jamaah haji itu diajarkan untuk melakukan segala sesuatu tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain, melainkan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Yang berikutnya ada persamaan dan persaudaraan. Jadi selama ibadah haji, semua jamaah itu mengenakan pakaian ihram dan pakaian yang sama, yang sederhana dan tanpa memandang status sosial, kekayaan atau kebangsaan mereka. Seluruh penjuru ketika melaksanakan haji pakaiannya sama dan bahannya pun sama. Ini menekankan prinsip bahwa persamaan di hadapan Allah itu tidak membeda-bedakan antara suku, ras, dan budaya, serta dari mana negara itu berasal, serta memperkuatkan rasa persaudaraan di antara umat Islam. Perasaan kebersamaan ini memperkuat hubungan antara sesama manusia, yang mengajarkan pentingnya menghargai dan membantu satu sama lain. Yang berikutnya tentang ketakwaan. Haji itu merupakan sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Melalui berbagai ritual haji, jamaah itu diperintahkan untuk mengingat Allah, memperbanyak doa, dan memperbanyak ibadah. Ketakwaan ini tercermin pada perilaku sehari-hari di mana seseorang menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak dan selalu berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang berikutnya tentang disiplin. Pelaksana haji itu memerlukan disiplin yang tinggi, karena jamaah harus mengatur jadwal dan tata cara yang telah ditentukan, seperti pelaksanaan tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah. Disiplin itu melatih individu lebih teratur dalam kehidupan dan menghargai waktu, serta menjalankan tanggung jawab dengan tepat. Lalu yang berikutnya ada pengorbanan. Haji mengajarkan nilai pengorbanan baik dalam bentuk waktu, tenaga, maupun harta. Jamaah harus siap mengorbankan kenyamanan mereka, meninggalkan keluarga dan pekerjaan, serta mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk menunaikan ibadah ini. Pengorbanan ini mengajarkan kepada mereka arti penting dari memberi dan berbagi, serta mengutamakan kepentingan agama di atas kepentingan pribadi. Lalu yang berikutnya adalah kesadaran akan kematian. Ibadah haji itu mengingatkan manusia akan kematian dan kehidupan akhirat. Selama haji, jamaah menghadapi berbagai situasi yang mengingatkan mereka kepada kefanaan dunia, seperti mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang terkait dengan kematian dan kehidupan setelah mati. Kesadaran ini mendorong individu untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi akhirat dan menjalankan kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Lalu yang berikutnya adalah kerendahan hati.
melaksanakan ibadah haji, semua jamaah itu berada dalam posisi yang sama tanpa perbedaan status atau kependudukan atau kedudukan. Hal ini mengajarkan kerendahan hati di mana seseorang harus mengakui bahwa di hadapan Allah itu semua manusia sama. Kerendahan hati ini tercermin dalam sikap menghormati orang lain, tidak sombong, dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Lalu yang berikutnya adalah kepedulian sosial. Haji juga mengajarkan kepedulian terhadap sesama. Selama ibadah haji, jamaah itu sering kali berinteraksi dengan berbagai manusia dengan latar belakang yang berbeda dan sumber yang berbeda. Tentu saja mereka diajarkan untuk saling membantu, memberi pertolongan, dan peduli terhadap kondisi orang lain. Kepedulian sosial kemudian diharapkan terbawa dalam kehidupan sehari-hari di mana seseorang lebih peka terhadap kebutuhan dan kesulitan orang lain. Sebagai penutup, ibadah puasa, zakat, dan haji itu memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pembentukan akhlak seseorang muslim dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.